Baik, izin untuk share screen sebentar biar kelihatan. Ya. Kita mulai dari yang awal ya. Kalau LK1 saya tidak akan mempermasalahkan. Kita lihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor luar yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman adalah biasakan ini menggunakan kata tanya. Misalnya, apa kesimpulan yang diperoleh atau manakah kesimpulan yang paling tepat? Bisa seperti itu pertanyaannya. Jadi ini hanya menghilangkan titik-titik, tetapi tidak menghilangkan fakta bahwa masih berupa isian singkat. Jadi sebaiknya berupa kalimat tanya. Seperti yang berikutnya, berdasarkan data di atas, apa kesimpulan yang paling tepat dari opsi-opsi di bawah ini? Kayak gitu. Kemudian kita lihat nomor 30 yang ini ya. Saya tidak mempermasalahkan karena LK1 sama, tolong usahakan ini jadi kalimat tanya. Temperatur suhu optimum atau berapa temperatur suhu optimum. Nah, seperti itu. Idenya dihilangkan, langsung tanda tanya. Ya, ini juga ya, mohon bantuannya untuk diperbaiki. Kemudian nomor 36 LK2 berarti C3 ya. Kalau C3 berarti tadi kemarin ya, what if, apa yang akan terjadi jika urutan basa nitrogen pada DNA yang melakukan transkripsi adalah sebagai berikut, maka ini jadi kalimat tanya ya. Ini masih isian singkat, bentuk kalimat tanyanya. Bagaimana hasil akhir dari basa nitrogen mRNA-nya, misalnya seperti itu. Maka ini pilihan. Ini bisa ya, ini bisa dijadikan C3 walaupun masih C3 yang rendah, gak apa-apa. Seperti matematika, pertanyaan berapa hasilnya dengan merubah angka pada rumus yang sama, itu juga termasuk ke dalam C3. Kemudian 37 LK1 sama, tolong diganti dengan kalimat tanya. Tahapan yang ditunjukkan pada gambar ABC secara berturut-turut adalah, bisakah ini diganti dengan kalimat tanya atau kalimat perintah? Silahkan Anda urutkan tahapan dari A ke B ke C. Nah, seperti itu. Itu juga sama. Jadi jelas apa yang akan dilakukan oleh si anak. Ini juga sama ya. Tahapan yang benar, silahkan dipilih tahapan yang benar dari opsi di bawah ini. Itu bisa juga. Kemudian nomor 38 LK3 ini adalah C3. Perhatikan gambar oogenesis berikut. Yang ditunjukkan oleh sel 4 ini masih C1 banget. Ya, ini C1 bukan C3. Karena hanya mengingat aja bagian itu. Terus kalau mau dibuat C3 berarti kan what if ya. Bisa diganti dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi jika terjadi apa pada nomor 2? Apa yang terjadi jika terjadi apa pada nomor 3? Apa yang terjadi pada nomor 5 jika, nah seperti itu pertanyaannya.
Jadi nanti anak akan berpikir secara teori maupun secara logis ya, logika, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Oke ya. Kemudian ke LK2 nomor 39, seorang wanita berkulit putih. Oke, ini bisa dibuat LK3, tapi tolong diganti dengan pertanyaan, bukan isian singkat. Berapa persentase peluang pasangan istri mendapatkan anak berkulit putih homozigot? Kan itu sebenarnya tinggal gitu doang nggak sih? Jadi dibuang adalah dan titik 4-nya. Sama ini pun juga begitu. Baik, kita lihat ke nomor 40. Oke, bisa. Sama ya. Berapa bunga putih yang bisa dihasilkan jika? Nah, gitu pertanyaannya. Berapa persen bunga putih diperoleh jika F1 disilangkan dengan induknya dalam kurung C besar, T kecil. Nah gitu, sama ya. Yang berikutnya juga seperti itu. Baik, sekarang nomor 41. Nomor 41 LK2 juga atau C3. Oke, sudah bisa, karena ini konteks yang baru ya. Sama ini tolong diganti jadi ganta tanya. Sama yang ini juga. Yang sebelahnya juga sama. Oke, LK2 sama ya permasalahannya. Ini tolong diganti dengan kalimat tanya. Ini C3 rendah semua ya, tapi sudah termasuk C3. Kemudian 44. Ini C1. Karena anak sudah tahu mengenai sindrom Turner, Klinefelter, Patau maupun Down. Maksimal soal ini C2. Belum bisa jadi C3. Terus kalau mau dibagi jadikan C3, aduh ini panjang banget stimulusnya ya. Yang ini malah bisa, tapi Turner super female, Patau, Down dan Klinefelter, masalahnya anak sudah menguasai, udah kenal nggak sih di kelas ya. Jadi saya khawatir ini jatuhnya akan jadi C1 atau maksimal jadi C2. Kalau mau dibikin C3, maka kasus soal ini perlu dibikin kontekstual. Misal apa kemungkinan yang bisa terjadi kepada filial dari parental XXY dan X misalnya. Nanti di opsinya tolong diperhatikan apakah dimungkinkan XXY itu memperoleh keturunan atau tidak. Jadi tetap gunakan kata tanya apa yang terjadi jika untuk LK2. LK1 saya tidak akan memberikan komentar. LK3 berarti C4 atau enggak C5. Gambar di atas petunjuk adanya evolusi, dilihat dari homologi dan anatomi alat-alat tubuh. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Salah satu bukti evolusi yang berupa ini C1. Karena kasus ini sudah sering diangkat di kelas ketika menerangkan tentang analogi dan homologi.
dibuat pertanyaan. Kalau C4, saya edit. Kalau mau dibuat C4 itu berarti kan menganalisis bagian-bagian pembentuk suatu sistem, atau nge-breakdown lah, nge-breakdown apapun ya, sistem bisa, benda bisa, organ bisa, dan sebagainya. Nah, kalau C5 ini mengevaluasi, menilai, atau evaluate. Maka kalau untuk dibikin C4, maka pertanyaannya adalah mana yang merupakan ciri utama bahwa dia adalah manusia. Kan empat-empatnya biasa ya dimunculkan dalam pembelajaran. Maka tanyakan mana yang merupakan ciri khusus dan utama tungkai tersebut adalah milik, terserah mau manusia atau kucing atau ikan paus, atau paus bukan ikan ya, dan atau kelelawar. Nah, harus terpikirkan sampai ke sana. Sama yang di sebelahnya juga, mana yang merupakan ciri khusus? Kok ciri khusus Wanto sih? Ciri khusus dan utama tungkai tersebut adalah milik dari manusia atau kucing atau paus dan atau kelelawar, dipilih saja salah satu. Baik, sekarang ke LK1 saya tidak akan mengkritisi, yang penting ini diganti ya, si pertanyaannya menjadi kalimat tanya. Udah jam 3. Oke, sedikit lagi. LK3, C4 atau C5. Gambar di atas menunjukkan wadah tertutup berisi air saringan kaldu yang dipanaskan. Air kaldu tampak jernih dan beberapa hari setelah dibuka dan dibiarkan berapa lama, air kaldu menjadi keruh dan mengandung mikroba. Hal ini membuktikan bahwa ini C2 banget. Masih C2. Berarti C4 itu menganalisis. Kalau misalnya kita mau bikin C5, maka kita ajak anak untuk menilai. Contohnya, misalnya, benarkah pernyataan bahwa gambar 4 merupakan apa-apa dari hasil cemaran yang diperoleh dari bla 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 bla. Jadi kita keluarkan suatu statement, kemudian minta anak untuk menjudge kebenaran pernyataan tersebut. Kita siapkan kunci jawabannya, jangan lupa beserta alasan. Misalnya yang A, benar karena benar karena C, tidak benar misalnya ya, karena. Silakan dibuat opsinya yang yang beragam ya, tapi tidak boleh menyalahkan konsep. Jadi konsepnya yang benar kita simpan, tapi yang diminta ke anak adalah pernyataan yang paling tepat atau hal apa yang paling benar pernyataannya. Oke, nomor 49. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke.
Nama dan tahapan yang benar. Nah, ini masih C2. Sorry. Kalau mau dibikin C4 gimana? Maka pilih. Mana tahapan yang paling menentukan keberhasilan kultur jaringan tersebut? Maka Anda jawab adalah 1, 2, dan seterusnya. Ya, bisa ya teman-teman ya. Atau kalau mau dibikin C5 kayak gimana? Setujukah Anda atau benarkah pernyataan bahwa bagian apa yang dipotong menyebabkan apa, dan seterusnya. Jadi biarkan anak melakukan judgement terhadap pernyataan yang kita lontarkan di dalam soal ya. Kemudian udah selesai, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, untuk meng-up satu soal itu menjadi hot, maka harus ada kasus. Ini kasus sama, kemudian kita ajak anak untuk berpikir seperti apa kasusnya. Maka pernyataan itulah yang akan ditekankan kepada anak untuk dijawab, sehingga kalaupun anak lupa konsepnya seperti apa, kita tidak menyembunyikan konsep itu, malah kita simpan konsep itu di dalam soal, di dalam stem soal. Karena yang diminta dari pertanyaannya adalah proses berpikirnya anak, bukan hanya masalah ingat atau tidak terhadap konsep yang sudah disampaikan. Demikian, terima kasih.